kopinya tidak punya SOP. Apa itu SOP? Standar operasional prosedur. Apapun bisnisnya kita harus punya SOP. Bikin kopi sudah jelas, sekian takarannya, gelasnya pakai ini, sekian panasnya, cara tuangnya sekian, ngaduknya pun mungkin 15 kali, karena maaf, penikmat kopi menikmati kopi itu, kopi yang diaduk 15 kali dengan 25 kali itu beda rasanya. Ya, ini kalau penikmat kopi, beda kalau peminum kopi. Beda itu antara peminum kopi dengan penikmat kopi. Kalau peminum kopi kasih kopi 5 menit habis. Tapi kalau penikmat kopi, satu gelas kopi 3-4 jam tidak habis-habis. Iya, itu penikmat kopi. Diaduk 15 kali dengan 20 kali beda. Diaduk dengan biasa-biasa dengan diaduk pakai goyangan, itu rasanya beda. Oleh karena itu, teman-teman ini adalah para pengusaha. Coba pengusaha semua ini, pengusaha atau pedagang? Oleh karena itu saya ajak hijrah. Mulai hari ini harus hijrah dari pedagang ke pengusaha. Pak, saya cuma bak kios. Ayo hijrah, mau hijrah? Mau hijrah? Nanti saya akan perlihatkan ciri-ciri pedagang. Siapa yang basalon tadi? Siapa yang tukang jahit? Coba tukang jahit. Tukang jahit atau pengusaha penjahit? Masih tukang jahit. Saya inginkan teman-teman, ada waktunya nanti, jangan cuma tukang jahit, tapi pengusaha penjahit. Yang namanya pengusaha penjahit belum tentu, boleh saja tidak ada mesin jahit, tapi dia pengusaha penjahit. Caranya gimana? Itu tadi, karena dia sudah mulai tahu menjahit, cari link-link teman-teman yang menjahit, terus buat order. Silakan terima order banyak-banyak, baru bagi-bagi ke order. Silakan memanage. Itulah pengusaha. Tidak selamanya. Bagaimana kalau sakit? Tidak jadi, tidak dapat kalau cuma penjahit. Sama dengan salon. Saya katakan teman-teman kemarin, Pak, bagaimana saya mau salon, kasihan, tidak ada modalku. Kalau mau jadi pengusaha, modal itu nomor 2. Pak, tidak ada modalku sama sekali, tapi saya punya talenta untuk salon. Oke lah kalau begitu, silakan bekerja dulu. Ada katanya orang, bekerjalah, berusahalah di dalam bekerjamu. 2 minggu lalu saya masuk salon, ada salon saya masuk. Saya tanya itu yang Pak Cukur, Dek, sudah berapa lama bekerja di sini? Saya tahu kalau karena setiap saya datang ke situ sudah ada terus dia. Sudah bertahun-tahun saya Pak Cukur sudah ada terus dia. Jadi pegawai. Ya sudah lumayan hampir 3 tahun. Saya tanya, kira-kira pelanggan setiamu sudah banyak? Ya mana dimaksud pelanggan setia? Biasanya kalau kita masuk di salon atau tukang cukur, itu terus yang harus cukur kita. Kendati ngantri, kita tunggu dia, tidak mau dengan orang lain. Itu artinya itulah pelanggan setia. Nah, coba kalau sehari sudah punya pelanggan setia 5, itu artinya sudah punya langganan sudah lebih 100 orang. Kenapa tidak buka salon sendiri? Wah, tidak ada modal. Nah, kalau tidak ada modal, mulai pelan-pelan dulu pakai salon berjalan. Harus pakai salon berjalan. Kasih kartu nama kepada pelanggannya. Bos, Dek, mulai bulan depan saya sudah tidak di sini. Saya sudah tidak di sini. Terus kemana? Saya buka sendiri. Di mana? Di rumahnya Adek. Atau di tempatnya Adek. Ini kartu nama saya. Tolong telepon saya kalau mau baca cukur. Coba 190 orang. Artinya apa? Sudah punya pelanggan. Itulah jiwa-jiwa pengusaha. Oke, kita lihat. Jadi pengusaha itu bukan sekedar mengejar omset. Ya. Beda pedagang. Pedagang itu bagaimana menghasilkan omset yang banyak-banyak. Tapi pengusaha bagaimana membangun aset. Ya. Membangun aset. Saya mau contohkan. Ya. Ada kisah toge ya. Kisah toge. Tahu toge?
Apa itu toge? Kacang hijau. Cara buatnya? Direndam. Berapa malam? 1 malam. Oke. Tahu jagung? Di Sigi saya tahu banyak jagung. Apa semua produksi jagung yang ada sekarang? Saya lihat yang banyak dijual jagungnya ke pasar, tapi tidak pernah diolah. Padahal nanti di laptop saya ada pohon industrinya jagung, diapakan banyak sekali. Nah, ketemulah jagung dengan toge. Di mana biasa ketemu jagung dengan toge? Selain di pasar, di bakwan. Ya, di bakwan. Dia bilang toge. Apa itu kau jagung? Jagung kalau ditanam berapa bulan baru menghasilkan? 3 bulan. Apa tuh kau jagung? Kau sisa manusia. 3 bulan menunggu baru bisa panen. Saya ini hebat. 1 malam, besok sudah panen. Yang mana hebat? Toge, oke. Terus jagung bilang, toge, kalau kau sudah dipanen hari ini, besok dipanen lagi enggak? Tidak, kalau tidak tanam. Kalau tanam jagung, panen jagung, berapa lama masa panennya? 3 bulan. Artinya bisa panen, tanam jagung 3 bulan kemudian masih bisa menikmati hasil jagung. Yang mana hebat? Jagung. Oke. Ketemu lagi jagung dengan kelapa. Di mana ketemu? Ketemu ya di gorengan-gorengan lah. Kalau tanam kelapa itu berapa lama? 5 tahun baru bisa panen. Oke. Dia bilang jagung, kelapa, kau itu terlalu menyiksa manusia. Bayangkan 5 tahun kau ditanam baru bisa menghasilkan. Saya ini 3 bulan sudah bisa memberi hasil manusia. Oke lah. Terus kelapa bilang, berapa lama panennya kelapa? Kalau sudah bukan panen, masa menghasilkannya berpuluh-puluh tahun. Ya, setelah mulai panen berpuluh-puluh tahun bisa panen. Artinya 1 kali saja tanam, setelah mulai berbuah sudah bisa panen terus. Mana lebih hebat? Oleh karena itu anggaplah kelapa itu adalah sebagai pengusaha. Bagaimana kita mencoba membangun aset, jangan mengejar omset terus, tapi bagaimana mencoba membangun aset. Seperti tadi sudah mulai membuat beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa, walaupun nanti kita tidur, walaupun kita tidak kerja, sistem sudah jalan. Ya, kita pergi berdoa, perusahaan tetap jalan. Ya, ini pergi berdoa, tutup dulu. Kenapa? Karena cuma dia yang membuat. Dia manajemennya manajemen tukang sate. Kasih yang betulin tukang sate. Iya, selalu kalau ada manajemen yang kurang bagus, manajemen tukang sate. Dia yang tusuk, dia yang kipas, dia yang tapi sekarang tukang sate banyak yang profesional. Oke. Itu kisah toge. Nah, tadi Pak Samuel sudah singgung bahwa di dalam berusaha itu ada yang tadi yang harus hijrah merek, berani mengubah merek. Oke, harus. Kalau kita sudah mulai punya usaha, upayakan punya nama, punya brand. Ini bikin nasi kuning. Coba, ada yang buat nasi kuning sini? Coba angkat tangan. Pengusaha nasi kuning, bukan pedagang nasi kuning. Coba angkat tangan. Coba. 1 hari omsetnya berapa? 1 hari bikin nasi kuning berapa? Berapa? 100 bungkus. Sudah berapa lama? Sudah 3 bulan, 3 tahun. Selalu 100 bungkus saja.
Oke, karena mindsetnya masih mindset pedagang. Kalau mindsetnya mindset pengusaha, pengusaha itu harus punya target, harus selalu mau lompatan. Bayangkan 3 tahun 100 bungkus terus. Iya, Bu, saya mau tantang, bulan depan atau minggu depan bikin 150. Karena kalau tidak pernah mau mencoba membuat lebih, kapan majunya? Pengusaha itu harus berani membuat lompatan. Kalau bulan ini 150 berhasil, bulan depan tambah lagi 200. Pak, susah, tidak ada saya susah sendiri ya. Itulah mulai tadi kenapa UMKM itu mampu bertahan, karena dia bisa menggalang tenaga kerja. 97% tenaga kerja itu di sektor UMKM. Bu, harus begitu ya, harus begitu, harus selalu memulai lampat. Oh, kalau tidak berhasil baru mulai evaluasi. Kenapa ya saya tidak mampu menjual 200? Mulai lihat, oh ternyata nasi kuning saya begini. Oh ternyata sudah punya merek Pak? Belum. Harus. Ibu siapa Bu? Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Nur. Nasi kuningnya enak Bu? Enak. Nah, nasi kuningnya enak, tidak berani merek. Bu, sebentar bikin merek. Ya, kalau perlu minta tolong ke Tohibkri, dibuatkan spanduk besar. Kita ingin memindset. Ya, kita ingin memindset. Kita ingin orang ingat nasi kuning, ingat Ibu Nur. Ya, coba bayangkan tempatnya di mana Ibu Nur? Ya, mulai besok Bu atau kapan sudah ada spanduk besar nasi kuning Ibu Nur. Iya. Bagaimana bikin nasi kuning? Promosinya cuma kertas HBS ditempel di kiosnya, jual nasi ku. Pas ditulis ku, habis. Ya, turun ke bawah kuning, ning. Mulai besok Bu, kalau tidak saya bantu buatkan spanduk satu, baliho. Ya, mau pernah lewat enggak di jalur 2? Jalur 2 pas ujung itu ada baliho besar, Heni Putri Kaili. Jangan pernah katakan ke Palu kalau tidak rasakan masakan khas Kaili di Heni Putri Kaili. Pertanyaan saya, apa dijual di Heni Putri Kaili? Utakelo, utadada, kaledo. Tidak ada di tempat lain enggak? Enak ada rasanya di Heni Putri Kaili? Belum tentu, masih banyak tempat lain. Tapi kenapa Heni Putri Kaili berani promosi besar-besaran? Ya, berani membranding image. Ini yang utama, branding image. Coba bayangkan, kalau setiap sudut ada nasi kuning Bu Nur, nasi kuning Bu Nur, kalah itu Mama Jena. Iya. Bu, sudah pernah bayangkan enggak? Sudah pernah sandingkan enggak nasi kuning Mama Jena dengan nasi kuning Ibu Mama Nur? Ya, boleh kita coba. Hanya karena kenapa? Tidak berani membranding. Coba kalau berani membranding image. Setiap orang lewat nasi kuning Mama Nur. Setiap orang lewat di mana? Nasi kuning Mama Nur. Sehingga pagi-pagi kita mau beli nasi kuning, yang teringat Mama Nur. Iya, itu yang perlu. Saya mau tanya. Ini apa? Iya, biasa orang aqua. Ya. Ada aqua, ada. Begitu dikasih botol aqua, oh bukan yang ini, Wina, Ades, Klub. Kenapa? Semua air kemasan namanya aqua. Karena aqua mampu membranding image. Ingatannya orang semua aqua. Dulu coba bayangkan di TVRI dulu masih kecil kita, aqua, di mana-mana itu aqua, mampu membranding image sehingga setiap orang mau beli air kemasan pasti bilang aqua. Ada yang pernah ke Sumatera enggak? Siapa? Di Sumatera
Kalau orang naik motor, dia bilang naik Honda. Iya. Ih, Pak Fuad tadi datang naik Honda, mereknya Yamaha. Iya. Pak Samuel tadi beli Honda, mereknya Suzuki. Iya. Kenapa? Karena Honda mampu membranding image. Nah, ini yang kita inginkan teman-teman di segi para pengusaha. Ingat bawang goreng, tidak ingat Mbok Sri, tapi ingat bawang goreng di mana? Sigi. Iya, itu yang kita inginkan. Siapa yang bisa membranding ini, kita semua kita viralkan. Jangan cuma selalu statusnya, aduh, galau tingkat dewa. Iya, ini yang banyak. Coba kalau saling mempromosikan, pasti jadi viral. Iya. Jadi itu. Jadi, nah saya mau lihat. Ini sepatu. Ini sepatu apa? Naik. Kenapa dibilang naik? Nah, tidak ada tulis. Kenapa tahu bahwa ini naik? Tidak ada tulisannya. Karena ada ininya. Berapa harganya? Berapa harganya kalau naik? Jutaan? Ya, tanya Pak Ketua. Jutaan, 2 juta, 1.800.000, 1.900.000. Ini ada sepatu, produksi sama, kualitasnya sama. Berapa harganya? 300-an, 200-an, padahal sama dengan ini. Hanya bedanya di tanda ini. Jadi yang mana yang mahal? Brand. Itulah saya katakan, teman-teman mau jadi pengusaha sukses harus buat brand. Brand itu apa? Bukan sekedar logo, tetapi logo merek ada nilainya. Kalau cuma logo, ada nggak yang mau beli ini? 1 juta. Ada yang mau beli? Padahal itu merek. Iya, merek naik. Itu tadi karena dia sudah menjadi brand. Coba bayangkan Tori Sigi nanti sudah menjadi brand, tapi ini perasaan tadi sudah diminta untuk berani membuat brand sendiri karena mungkin masih ada merek yang lain. Cobalah berani buat brand sendiri sehingga orang lain. Nah, kayak gini, ini yang saya inginkan kepada teman-teman, bagaimana tadi mindset orang nasi kuning Mama Nur, ya kan? Kenapa harus pergi di Mama Jenat kalau ada Mama Nur, ya kan? Ya seperti itu. Ini kode. Oke, saya masih lanjut. Tadi sudah dikatakan Pak Samuel sudah katakan bahwa sekarang ini hampir setiap tahun wisuda di mana-mana. Di kampus atas sana, di kampusnya Pak Samuel 4 kali setahun orang wisuda. 1 kali wisuda 1.000 orang. Berarti kalau yang di atas sana wisuda 4.000 orang dalam 1 tahun. Terus mau kemana semua itu? Ya, ini yang jadi masalah karena mindsetnya kita mengkuliahkan. Bu, punya cucu bu? Punya anak bu? Punya anak? Ada yang kuliah? Terus dikuliahkan anaknya supaya kerja jadi PNS. Nanti hebat kalau jadi PNS. Ya, tidak juga. Pokoknya yang jelas harus kerja. Ya, ini dia. Karena semua kita masih mindsetnya adalah kuliah untuk kerja. Mindset pegawai. Padahal tadi sudah dikatakan biar cuma jual pisang goreng, jangan pandang enteng kalau pisang goreng. Kalau coba-coba ada jalan-jalan di Sutomo di dekat tempat saya, kampus saya, ada penjual pisang goreng, saya biasa tanya, Deng, ya ketapang,
Berapa sih untungnya setiap hari? Yang kebetulan orang Makassar, paling pace sekali sudah itu dapat 400.000 bersih satu hari. Ya rata-rata itu 500, 600. Kita ratakan 500.000 lah satu hari. Satu bulan berapa? 15 juta. Itu pisang goreng. Dia juga jualnya nanti mulai sore sampai malam. Kalau pegawai minta maaf Pak Samuel, 20 tahun jadi, minta maaf, 20 tahun jadi pegawai, jelas gajinya golongan 4 itu gaji pokok 4 juta lebih. Kalau lebih diperiksa. Ya. Belum lagi biar bagaimana hebatnya pegawai, Pak Samuel dulu kepala dinas. Coba-coba Pak Samuel tidak masuk kerja 1 bulan. Terus 1 bulan. 3 hari saya tidak datang di kantor, dicari sama Pak Bupati. Ya, karena ada atasannya. Tapi kalau penjual pisang goreng tadi, sudahlah, besok saya tidak usah jual, sudah banyak untung deh. Saya mau istirahat dulu. Lusa saya, tidak ada yang larang. Karena dia bos. Pertanyaan saya, mau jadi bos atau mau jadi anak buah? Bos. Kalau mau jadi bos, sekarang mulai mindset diri, jangan mindset pegawai, tetapi mindset pengusaha. Coba angkat tangan, masih ada yang bah honor? Saya pasti. Coba angkat tangan yang masih bah honor. Ada yang bah honor sambil berusaha. Banyak yang terjadi itu. Kemarin di Parigi, 2 tahun lalu di Parigi, ada Raffi Kaledo. Sekarang Kaledonya sudah terkenal. Dulu masih bah honor sambil bikin-bikin itu. Saya bilang, Bu, berani tidak bakar kapal? Apa itu Pak? Kenal Napoleon Bonaparte? Ada yang tahu sejarahnya? Napoleon Bonaparte itu adalah pimpinan perang, jenderal yang tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Apa resepnya? Resepnya, setiap dia ke suatu tempat peperangan, ke pulau, dengan pasukannya berapa kapal, tiba di suatu pulau itu mau berperang, apa yang diperintahkan pertama? Bakar semua kapal. Iya, itu perintah pertamanya. Bakar semua kapal. Ih Pak, nanti ke pulau bagaimana? Bakar kapal. Artinya apa? Kalau sudah dibakar kapal tidak bisa lari mundur. Maju terus. Sama dengan teman tadi. Yang masih bah honor sambil berusaha, yang mana lebih banyak didapat? Berusahanya atau honornya? Mulailah fokus. Bakar kapalnya. Iya. Fokus. Iya. Bakar kapalnya. Kalau sudah berani bakar kapalnya, artinya sudah fokus di usahanya itu. Ada beberapa teman-teman. Kemarin dulu saya dari Banggelau, saya komitmen dengan 3 teman yang pengusaha di sana, yang sementara juga bah honor. Saya bilang bulan tahun depan saya datang, saya ingin mudah-mudahan kapalnya sudah dibakar. Artinya supaya fokus. Tadi Pak Samuel mengatakan berusaha itu harus fokus dulu. Apakah tidak boleh orang berusaha banyak usahanya? Boleh, tetapi membangun usaha silakan fokus dulu pada usaha yang satu. Jalan baik, sistemnya sudah bagus, buka lagi usaha yang lain. Boleh. Oke, kenapa banyak sekali pengangguran? Itu tadi karena mindset kita, mindsetnya adalah mindset pegawai. Ya, sebenarnya banyak sekali saya ingin sampaikan, tetapi waktu kita sangat terbatas. Intinya adalah pengusaha itu mampu menambah nilai dari hal kecil menjadi hal yang besar. Bagaimana pengusaha itu uang mencari uang. Ya, kita lihat orang tua kita dulu, kalau dia mau belanja, keluar uangnya, sebelum dia bayar, uangnya dia apa? Dicium-cium dulu. Ya, tapi kalau dalam pandemi sekarang nggak boleh orang cium-cium uang. Ya, apa artinya dicium-cium itu uang? Supaya pergi cari temannya, pulang lebih banyak. Nah, itu dia.
Intinya pengusaha bagaimana menambah nilai. Bagaimana menambah nilai dari 100 menjadi 1000, dari 1000 menjadi 100.000. Ya, Ciputra mengatakan sampah pun bisa diubah menjadi emas kalau mindsetnya adalah mindset pengusaha. Yang saya inginkan sekarang teman-teman, mari kita berhijrah dari mindset pedagang ke mindset pengusaha. Iya, sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya. Intinya itu bagaimana teman bisa menambah nilai. Saya mau contohkan bagaimana menambah nilai dari 1.000 rupiah bisa menjadi berapa? 10.000, 100.000. Ya, ini. Ada yang bawa uang 1.000 rupiah? Ada yang bawa uang 1.000? Coba. Ada? Coba. Ada yang bawa uang 1.000? Coba, boleh pinjam uang 1.000 kertas. Uang 1.000 kertas. Ada, boleh pinjam. Iya. Siapa namanya, Bu? Anti. Oke. Maaf, Pak. Oke, saya sedikit memberikan contoh. Ini uang 1.000. Uangnya Ibu Anti. Saya tidak kenal Ibu Anti dari mana. Nanti dikira saya sekongkol dengan Bu Anti bahwa uang 1.000 itu sudah sekongkol. Oke, saya mau contohkan bagaimana seorang pengusaha bisa menambah nilai dari 1.000 rupiah bisa menjadi lebih banyak. Itulah pengusaha. Oke, saya contohkan. Perhatikan, ada yang mau uang 1.000 yang lain atau 2.000? Boleh kasih keluar. Boleh kasih keluar. Ikuti saya. Ya. Ikuti saya. Oke. Seorang pengusaha. Pengusaha tadi saya sudah katakan bahwa mindsetnya adalah mindsetnya bagaimana membangun aset. Orang pengusaha itu butuh proses. Kalau ada orang sukses, jangan lihat kesuksesannya, tetapi lihat prosesnya dia menjadi sukses. Nah, kita lihat, kita contohkan ini. Ini uang 1.000. Saya seorang pengusaha. Bagaimana saya mengubah uang 1.000 ini menjadi lebih banyak? Tentu butuh proses. Prosesnya adalah kita lipat. Ayo, jawab silakan. Lipat. Oke, kita lipat. Uang 1.000 kita lipat. Biasanya orang begitu memulai usaha, karena dalam usaha itu ada 3 hal yang sangat susah: memulai, mengembangkan, mempertahankan. Biasa orang banyak sekali idenya, mau ini, mau itu, tidak pernah mulai, dan tidak akan pernah berhasil karena tidak pernah mulai. Sudah jalan lagi usaha, bagaimana memulai? Sudah berkembang lagi, bagaimana mempertahankan? Biasa orang usaha sudah bagus, tiba-tiba banyaknya kuliner. Kita lihat banyak sekali kuliner-kuliner yang dulu berkembang bagus tiba-tiba drop. Kenapa dia drop? Tidak mampu mempertahankan. Tidak mampu mempertahankan. Awalnya bagus sekali pelayanannya, ya kan? Tapi lama-lama sudah drop. Setelah bagaimana untungnya lebih banyak, dia menentukan lebih banyak untuk nanti mulai kurangi. Kalau nasi kuning beras makan waktu mulai kurangi lagi. Oke, kita mulai proses. Kalau sudah mulai proses, kita berhasil. Ya, proses
yang belum jadi tadi belum tahu ilmu berwirausaha.